Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, nashkurullah azza wa jalla ala jami'i ni'amihi wa rahmatihi wa hidayatihi wa tawfiqihi hatta qadarna ala al-istima' fi hadha al-yawm wa fi hadhihi الفرصة الغالية النفيسة الممتازة. الحمد لله. بداية لهذا اليوم نريد أن نتعلم معكم جميعا مما يتعلق بالأخلاق القرآنية، والحمد لله والشكر لله. وننظر أن هذه الفرصة في هذا الدرس من هذا الكتاب عن أهمية هذا الكتاب قبل كل شيء. ولذلك انتهت البطارية ما شاء الله. بطارية انتهت. Begini apa saya gitu. طيب. ولذلك قبل أن نبدأ لحفظ القرآن نريد أن نركز أفكارنا في تعلم هذا الكتاب، لأننا نريد أن نحفظ القرآن ونتعمق في معانيه وفي ألفاظه وما شابه ذلك. فلذلك نريد أن نتخلق بأخلاق القرآن. فهمتم ولا لا؟ Ya, yang lain paham ini bahasa Indonesia bahasa Arab ya? Baik, kita terangkan dengan bahasa Indonesia supaya lebih jelas lagi ya. Insyaallah sebelum memulai segala sesuatu dalam pondok ini, maka kita awali hari ini ya dengan bersama belajar tentang akhlak Al-Qur'an. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan pelajaran akhlak ini menambah hazanah keilmuan bagi kita ya, supaya kita betul-betul merubah diri kita memiliki akhlak yang mulia ya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin ya, harus menyamakan frekuensi kita ya, dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari frekuensi akhlak yang mungkin belum sesuai dengan Al-Qur'an, maka dalam kondisi pelajaran hari ini kita akan sama-sama ya mempelajari dengan segala halnya yang berkaitan dengan akhlak Quran. Baik, sudah ada kitabnya semua? Baik, sebelum kita memulai ya, maka kita akan mengenal dulu tentang kitab ini. Ya, kita akan mengenal dulu tentang kitab ini kitab apa dan lainnya, supaya keberkahan dari kitab ini jangan sampai kita sudah belajar kitab tapi nggak tahu ini kitab apa namanya. Ya. Man mu'allifu dan lainnya. Ya. Dan ini adab kita terhadap semua kitab. Adab kita terhadap semua kitab, harus tahu kitabnya, kemudian man mu'allifnya dan lainnya, dan apa tujuan dari mempelajari ini dan lainnya. Baik. Wa qabla dhalika hayya nabda ta'allumana fi hadha as-sabah bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik. Kita sebut akhlak kitab ini dengan akhlak al-akhlaq al-Qur'aniyah. Ya. Kalau kita lihat di bagian pertama dari kitab ini, maka
kita akan tahu bahwasanya akhlak ini khusus untuk laki-laki. Nanti ada akhlak khusus untuk perempuan. Sebentar, anak sekarang buka ini akhlak banat. Baik, sebentar. Al-akhlak al-Quraniyah zadul hufad li naili sa'adatil ma'ad. Zadul hufad li naili sa'adatil ma'ad. Ma'ad. Ma mana? Ma mana? Zadul hufad, zad mana zad? Bekal. Ya. Bekal seorang menghafal Quran untuk mendapatkan kebahagiaan ma'ad. Apa ma'ad? Tempat kembali, yaitu akhirat. Jadi ini akan menjadi bekal seorang menghafal Quran untuk mendapatkan kebahagiaan tempat kembali atau akhirat. Yang mana di dalamnya adalah wasaya wa nasahi min nuril Quran wa sunnah wa kalimat masyayikhina lil huffadil Quran. Ya, yang di dalamnya itu adalah wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat dari cahaya Al-Quran dan Sunnah, dan juga beberapa kalimat atau nasihat ya dari para guru-guru kami untuk para penghafal Al-Quran, untuk para penghafal Quran. Dan pengarangnya siapa itu? Itu alhamdulillah kita buat sendiri ya, dan beberapa tujuan ya supaya lebih fokus saja. Kita masuk pada muqaddimah. Fatahtum? Baik. Muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab. Kita baca dan kita terjemahkan dulu nggak apa, supaya antum bisa paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana syifaan lis-sudur. Antum? Wa rahmatan lil mu'minin wa nuran yahdi ila sawa'is sabil. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dalam hati, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan cahaya yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Antum silakan, itu buku antum sekarang, kalau tidak tahu artinya silakan diartikan ya, tidak didiamkan. Ya. Baik ditulis di buku kalau ada yang tidak menemukan, atau langsung di situ, yang penting rapi. Nahmadu subhanahu wa nasta'inu. Kita memuji kepada Allah dan meminta tolong kepadanya. Wa nas'aluhu an yaj'alana min ahlil Qur'an. Dan kita memohon pada Allah supaya Allah menjadikan kita termasuk ahli Al-Qur'an. Qul amin. Enggak ada yang amin? Insyaallah. Alladzina hum ahlu wa khassatuh. Yang mana ahli Quran adalah ahli Allah dan khassahnya. Baik. Wa minal 'amilina bihi fi kulli syu'uri hayatina, dan termasuk orang-orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya, kita bukan hanya ingin menjadi penghafal Al-Qur'an, kita juga ingin menjadi orang yang mampu mengamalkan isinya. Fi kulli syu'uni hayatina, di setiap lini kehidupan kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khairum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Illa kulli hafizin, kepada semua penghafal Quran. Siapa ini? Aina huwa? Illa kulli hafizin, setiap orang yang ingin menghafal Quran. Mana orangnya? Cuma satu dua, yang lain ngapain? Masya Allah. Ya, kepada setiap orang yang ingin menghafal Al-Quran. Ya, ini kita baca nih ya. Illa kulli hafidin yasiru fi dzal nur, kepada setiap penghafal Al-Quran yang berjalan di jalan cahaya. Aktubu ilaika hadhil kalimat,
aku menulis untukmu untayan kalimat ini. Kalimatun nabi'atun min qalbin yuhibbuka fillahi wa yatamanna lakal khair. Kalimatun nabi'atun min qalbin yuhibbuka fillahi wa yatamanna lakal khair. Paham betul? Sebuah kalimat ya, nabi'ah, yang bersumber atau yang terbit ya, min qalbin, dari hati, yuhibbuka fillah, yuhibbuka fillahi wa yatamanna lakal khaira. Sebentar, ini ada ibu telepon. Nggak bisa ditinggal nih ibu ya. Salam, apa lagi ngajar dulu, nanti telepon balik. Oh iya iya. Iya, afwan. Ya, assalamualaikum. Baik. Anta ya man ja'atal Qur'ana rabi'a qalbika wa zinata hayatika. Engkau, siapa yang engkau ini? Penghafal Quran yang telah menjadikan Al-Quran, yang telah engkau jadikan Al-Quran sebagai musim semi dalam hatimu. Saya nggak kesempatan ya, paham ya? Yang nggak bisa baca tulis harokatnya, yang nggak paham tulis artinya, supaya betul-betul paham ya. Jangan hanya dilihat. Nanti Anda tanya tadi ya. Jangan tuh langsung berdiri. Izudin ngantuk. Ambil wudu kalau nggak berdiri. Sia-sia nanti kalau di sini belajar yang ngantuk, ya. Ambil wudu kalau ngantuk, atau ambil berdiri di belakang biar gak ikut temannya. Ambil bukunya. Kamu ngapain berdiri nggak dapat apa-apa ntar? Ya. Anta ya man ja'atal Qur'ana rabi'a qalbika wa zinata hayatik. Engkau yang telah menjadikan Al-Quran sebagai musim semi di hatimu dan perhiasan dalam hidupmu. Ya man tas'a li an takuna minar rijali alladziina yuqaluhum yaumil qiyamah. Wahai engkau yang telah berusaha, berjuang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang kelak pada hari kiamat akan diseru, akan dikatakan, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqruha. Ini hadis ya. Engkau yang saat ini sedang berjuang agar menjadi orang-orang ya yang kelak akan dikatakan kepada dirinya di hari kiamat. Apa? Iqra. Penghafal Quran. Aina huwa? Penghafal Quran? Ayo, isma. Engkau yang saat ini sedang berusaha supaya kelak dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Iqra. Di hari kiamat besok, penghafal Quran akan dipanggil dengan kalimat Iqra. Apa? Bacalah. Warataki. Apa? Naiklah. Warattil. Dan tartilkanlah. Kama kunta turattil fid dunya. Sebagaimana di dunia engkau mentartilkan Al-Quran. Hari ini penghafal Quran mentartilkan Al-Quran tidak? Dan kelak di hari akhir Allah perintahkan dia untuk mentartilkan Al-Quran. Apa yang terjadi? Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqruha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga besok. Hai penghafal Quran, kedudukanmu di surga besok berada di akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak yang kau baca, banyak yang kau hafal, maka itulah kedudukanmu terakhir di surga. Naik terus. Ya. Semakin banyak yang dia baca, semakin banyak yang dihafal, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Masya Allah. Bisa dipahami ini? Baik, kita lanjutkan. Inna hadhihi safahati, sungguh lembaran-lembaran buku itu ya, laisat mujarrad kalimatin, bukan sekedar kalimat ala waraq, bukan hanya lembaran dalam kertas.
Mana? Kitab Al-Akhlaq Al-Quraniyah. Bukan hanya sekedar lembar-lembaran yang berada dalam kertas semata. Bukan hanya sebuah kata dalam kertas. Bal hiya da'watun ila ta'ammul, melainkan sebuah undangan untuk merenungi. Itu dakwah, panggilan untuk engkau renungi. Fi 'atmatir risalah allati tahmiluha. Ya. Buku itu bukan hanya sekedar kata-kata semata, tetapi adalah panggilan untuk merenungi keagungan risalah, keagungan wahyu yang engkau bawa. Apa? Al-Quran. Al-Quran laisa mujarrad kalimatin tahfadhu atau tuhfah. Ya. Laisa kalimatin laisa mujarrad kalimat kitabin tahfadhu. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab yang untuk dihafal saja. Bal huwa hayatun, tetapi dia adalah hidup. Ya, dia adalah kehidupan. Tanbudu fi qalbik, yang dia berdenyut di dalam hatimu. Al-Quran bukan hanya sekedar dihafal saja. Ya, tetapi dia adalah hayatun tanbudu fi qalbik, yang dia berdenyut, sebuah kehidupan yang berdenyut dalam hatimu. Wa nurun yahdika fi dhulumatid dunya, dan dia adalah cahaya yang memberikan petunjuk kepadamu di dalam kegelapan dunia. Bisa difahami di sini? Baik. Baik, kita lanjutkan. Ahammiyatul akhlaqi wal adabi fi hayatil hafidhi. Pentingnya akhlak dan adab dalam kehidupan penghafal Quran. Nah, ini baru muqaddimah ini ya. Innal akhlaq wal adaba, sesungguhnya akhlak dan adab, huma tajul hafidhi. Akhlak dan adab itu adalah mahkota bagi penghafal Quran. Nah, mahkota itu simbol apa? Ya. Betul. Kalau disebut mahkota berarti simbol kemuliaan. Antum naruh mahkota di mana? Di kepala ya. Mau pilih mahkota atau kaos kaki? Mahkota untuk taruh di kepala. Kenapa harus taruh di kepala? Karena kepala itu tanda kemuliaan seseorang. Mau kepalanya mau diinjek-injek gitu. Ya, jangankan diinjek, ya. Dipegang orang saja kita nggak suka kan? Kepalanya ditoyol-toyol. Oh, kepala gini kan. Apalagi ini ya, sampai makanya kepala itu sebagai apa? Sebagai identitas kemuliaan seorang. Dan orang itu mendapatkan mahkota. Siapa yang dapat mahkota? Yang biasa mahkota itu yang pakai mahkota siapa? Raja. Itu tidak sembarang orang. Nah, mahkotanya dari apa? Emas. Ya, mungkin jadi besi dan lainnya. Tapi penghafal Quran, mahkotanya bukan materi duniawi. Yang di atas kepalamu yang kau banggakan bukan mahkota yang terbuat dari emas. Karena itu punya harga. Tapi mahkota kita adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri berdasarkan akhlak mulia dan adab yang mulia. Jelas? Maka kita sebutkan di sini, innal akhlaq wal adab huma tajul hafid. Akhlak bagi penghafal Quran, ya, dan adab bagi penghafal Quran itu bagaikan mahkota. Wa miftahul qubul indallah, dan dia menjadi miftahul qubul. Apa artinya? Kunci apa?
Miftahul qubul sebagai kunci untuk diterimanya. Ya. Diterimanya apa? Ya. Miftahul qubul. Ya. Indallah. Segala sesuatu kepada Allah. Wa indan nas, bahkan kepada manusia. Jadi penghafal Quran dia akan diterima si Allah dan diterima si manusia. Syaratnya apa? Al akhlak wal adab. Kalau kita mengedepankan akhlak dan adab. Nah, ada yang ngantuk? Ada? Ayo, hati jangan ngantuk. Kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disempurnakan akhlak. Baik. Gitu ya. Ya. Aina man Izzuddin ibhas wa yakhtabi fin. Ya. Kita lanjutkan. Ya bunayya. Mana ya bunayya? Wahai anakku. Inna lil Qur'ani adaban. Sungguh Al-Qur'an itu memiliki adab. Yajibu an yatarassakh fi qalbika, yang harus mengakar kuat dalam hatimu. Qabla an yantiqa bihi lisanuka, sebelum lisanmu mengucapkannya. Ya, sebelum lisanmu mengucapkannya, maka harus ada adab yang mengakar kuat di dalam hatimu. Kaifa lihafidhil Qur'an an yu'azzima kalam Allah. Bagaimana seseorang yang dia menghafal Quran, ya, dapat mengagungkan firman Allah, illam tadhhar adabahu ma'adal kalamil azim. Ya, kalau belum nampak adabnya dengan Al-Quran ini. Ya, bagaimana mungkin seseorang menghafal Quran dapat mengagungkan Al-Quran jika adabnya terhadap Al-Quran tidak nampak. Penghafal Quran contohnya, oh kamu udah berapa? 30 juz, tapi akhlaknya nggak ada. Ya, sama orang tua tidak baik, sama guru tidak baik, maka ini tandanya belum mengagungkan Al-Quran. Jelas ini? Wa kaifa lahu an yakuna qudwatan fi mustama'ihi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi qudwah, apa? Sebagai teladan, ya, fi mustama'ihi, dalam masyarakatnya. Illam ya'kisu akhlaqal Qur'ani fi ta'amulatihi. Kalau dia tidak mencerminkan, ya, ini yakis, ya, kalau dia tidak mampu mencerminkan akhlak Al-Quran dalam setiap muamalatnya. Ini paham kan? Bisa dipahami? Jangan sampai penghafal Quran tapi perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan Al-Quran. Innaka bihamlika lil Qur'ani, sungguh dengan membawa Al-Quran di dalam dirimu, la tahmil nuran fahasb, engkau tidak hanya membawa cahaya. Nice. Yang ngantuk langsung berdiri. Bal tahmilu rayatul hidayah, yang engkau bawa bukan hanya cahaya,
bal tahmilu rayatal hidayah, tetapi engkau sedang membawa panji. Apa panji itu? Bendera hidayah, bendera petunjuk. Faltakun hadhil kalimat, ya, faltakun hadhil kalimati nibrasan lak, harus menjadi, ya, pelita, nibrasan lak, ya, menjadi pelita bagimu. Salam. Aina Izzuddin? Mada ya'mal? Insyaallah. Ya, Fadal baca. Bentar. Baik, lanjut. Tadulluka ala tariqin nur, yang menunjukkan kepadamu cahaya. Wa tadhakkuruka bi annaka lasta mujarrad hafidhin lil Qur'an, dan mengingatkanmu bahwa engkau bukanlah sekedar penghafal Al-Quran, bal anta safirun, engkau bukan hanya sekedar penghafal Quran, bal anta safir. Apa makna safir? Duta. Apa duta itu? Duta itu berarti presentasi, cerminan. Ya, kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi seseorang negara, maka lihat dutanya. Tahu duta? Duta besar, gitu kan? Yang dia menjadi visualnya atau presentasi dari sebuah negara tersebut. Anta safirun lahu, engkau, kita semua ini sebagai duta Al-Quran. Wa hamilu lirayatihi, dan pembawa panji bendera Al-Quran. Di mana? Fi aqwalika wa af'alika, baik dalam ucapanmu ataupun perbuatanmu. Nanti, insyaallah. Yang ngantuk langsung berdiri, ya, daripada nanti mubazir waktunya, nggak dapat di sini ngantuk, nggak dapat apa-apa, ya. Mending langsung berdiri, ada ahsan. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina. Ya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai musim semi di hati kami, cahaya, wa nura sudurina, wa jala' ahzanina, wa dhahaba humumina. Ya, Al-Quran juga supaya menjadi cahaya dalam hati kami, ya, wa jala' ahzanina, dan pelipur kesedihan kami, wa dhahaba humumina, dan menghapus kegundahan kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kitab sebenarnya sudah lebih dulu untuk akhwat, ya, untuk cabang akhwat di tahun lalu. Tahun ini kemudian kita buatkan lagi, baru Juli kemarin selesai dibuat, bulan lalu, dan akan kita pelajari untuk antum semua, dan juga dipelajari di cabang ikhwan di pusat. Baik, kita lanjutkan. Maudhu'nya apa maudhu'? Muqaddimahnya jelas? Berarti penting tidak belajar kitab Al-Quraniyah? Penting tidak memperbaiki akhlak kita sebelum menghafal Quran? Maka kita harapkan tuntasnya pelajaran ini, tuntas pula perubahan yang mendalam dalam diri kita. Ya, bisa dipahami, ya? Kita harap, ya, bukan hanya sekedar apa tadi, untaian kata semata, tapi bisa betul-betul menghasilkan perubahan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada Fihrisul Mawdu'at, ada daftar isi. Kita lihat dulu di situ apa yang kita pelajari. Di situ ada yang pertama, ya, bab pertama ada penghafal Quran, al-hafidhu wa adabu ma'al Quran. Bagaimana adab kita dengan Al-Quran? Ana masih menemukan di antara antum
yang dengan Al-Quran nggak punya adab. Maka kita pelajari nanti. Ya, yang bawa Al-Quran seperti bawa tempe. Tahu tempe? Ya, kawannya tahu itu. Ya, ini tempe. Antum kalau tempe mau diputer-puter gini, masalah nggak? Nggak. Mau bawanya, mau ditenteng, mau diputer-puter, dilempar-lempar, masalah nggak? Ya, masalah itu makanan. Ya, tapi kalau bawanya seperti ini, masalah nggak? Ini tempe, ini anak ini. Anak taruh di bawah, masalah nggak? Ini apa nih? Penghapus, bukan tempe ya. Anak taruh di bawah, anak lempar ke yang ngantuk contohnya. Masalah nggak? Tapi kalau itu Al-Quran, masalah nggak? Ada yang bawa Al-Quran ditenteng seperti bawa tempe. Ada yang bawa Al-Quran taruh di bawah. Ada yang taruh Al-Quran. Ini Al-Quran, kemudian di atasnya ada segala sesuatu. Ya, ada buku kamus kah? Ada buku yang lain kah? Ini termasuk ya perlu diperbaiki adabnya dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan betul-betul keberkahan dari Al-Quran. Ya, bukan hanya sekedar menghafal. Kalau sekedar menghafal, orang kafir pun jadi bisa menghafal. Orang orientalis yang dia ingin menyerang Islam, dia hafal Quran. Karena memang Al-Quran diberikan kemudahan untuk dihafal. Ya, jadi bukan hanya orang Muslim saja. Orang kafir itu yang dia berusaha untuk mencari kelemahan Islam, dia menghafal Quran. Meskipun pada akhirnya banyak di antara mereka mendapatkan hidayah. Ya. Tapi apa yang membedakan? Kita bukan hanya menghafal, tetapi memuliakan isinya. Baik, itu nanti yang akan kita pelajari di bab yang pertama. Kemudian ada lagi apa itu tuh? Tentang apa itu? Bab selanjutnya itu fasal. Babnya hal hawid akhlaqu ma walidayhi wa walidayha wa muallimi. Salah ini berarti saya ini. Akhlaqu ma walidayhi ya. Ini masih ada bab akhwatnya. Baik. Kemudian akhlak kepada diri sendiri, adab kepada menjaga lisan, kemudian bagaimana menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh, laki yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada bab al-qawamah wal mas'uliyah, tanggung jawab sebagai laki-laki, pemimpin. Kemudian menghafal Quran, bagaimana dia punya peran dalam masyarakat, wa dauruhu fil mujtama'. Kemudian Zadul Hafid fi Tariqil Hayat. Yang terakhir insyaallah yaitu Zadul Hafid. Apa zad tadi? Bekal dalam mengarungi kehidupan. Baik, itu nanti yang akan kita pelajari ya. Kita buka di bab yang pertama. Al-babul awal. Al-hafidhu wa adabuhu ma'al Qur'anil Karim. Ya, penghafal Quran dan adabnya bersama Al-Quran. Al-faslul awal, pasal yang pertama. Al-Qur'anul Karimu nurul qulubi wa murabbin nufusi. Ya, pasal pertama, Al-Qur'an Karim adalah cahaya hati dan pendidik jiwa. Ya. Al-Quran yang kita hafal ini adalah cahaya hati dan pendidik jiwa. Kemudian poin pertama, ahammiyatu an yaj'alal hafidhu al-Qur'ana mir'atu qalbih. Pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai mir'ah. Apa mana mir'ah? Cermin. Al-Quran menjadi cermin. Cermin apa? Cermin hati. Paham maksudnya ini? Al-Quran menjadi cerminan hati kita sebagai penghafal Quran. Kita bahas sekarang. Ya bunayya,
wahai anak-anakku, i'lam annal Qur'ana huwa nurullah. Al-Quran yang antum akan menghafalnya ini, dia adalah cahaya Allah. Alladzi yang anzalahu, yang telah Allah turunkan, liyahdiya bihi ibadahu ila sawa'is sabil, yang telah Allah turunkan untuk membimbing, memberikan petunjuk kepada seluruh hambanya menuju jalan yang lurus. Paham ini? Al-Quran. Al-Quran yang saat ini engkau hafal, dia adalah cahaya. Paham kalimat itu? Al-Quran wa nurullah. Paham gak? Apa maksudnya? Al-Quran adalah cahaya. Apa cahaya itu? Ini cahaya atau sinar? Apa bedanya cahaya sama sinar? Asy-syamsu dhiya wal qamar nur. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Ya, apa maksudnya? Antum tahu cahaya? Cahaya itu berarti tidak langsung bersumber dari matahari. Dia mengeluarkan sinar. Matahari sudah muncul belum? Sudah ada nggak matahari sekarang? Sinarnya ada nggak? Mana? Sinar itu kalau langsung, ya, nih, sinar itu ini namanya sinar, paham? Langsung kena, langsung terpapar sinar matahari. Sekarang mataharinya mana? Belum kelihatan, tapi seluruh sekitar kita terlihat nampak jelas karena cahayanya memancar ke seluruh arah. Paham? Kita di sini nggak kena sinar, tetapi kena cahaya matahari. Artinya di bawah ini, di bawah meja ini, cahaya atau sinar? Cahaya. Artinya cahaya itu dia masuk kemana-mana, menerangi di seluruh tempat. Itu adalah cahaya. Al-Quran itu menerangi seluruh tempat. Bayangkan kita dalam musik gelap gulita. Bayangkan ini kita malam hari, ya. Kemudian tidak ada cahaya, nggak ada. Kalau sinar langsung memapar langsung. Apa yang terjadi? Antum naik motor, ya, nggak ada lampunya. Apa yang terjadi? Selamat belum tentu. Jatuh, nabrak, masuk jurang, udah pasti. Udah jalannya terjal, banyak kelak-kelok, banyak jurang, naik motor ngebut, nggak ada lampunya. Apa yang terjadi? Ya, selamat belum tentu, celaka udah pasti. Ya. Kalau nggak percaya silahkan coba. Ya. Al-Quran, ini HP. Al-Quran itu menjadi cahaya. Jelas? Yang dengar Al-Quran bukan ngomongin jalan sekarang, ngomongin kehidupan kita. Yang dia akan berikan petunjuk kepada kita semua untuk menuju jalan yang lurus. Ya. Kalau enggak dengan Al-Quran kita bingung, ini mau jatuh sana maksiat, sini neraka, sini sisa Allah. Tapi dengan Al-Quran akhirnya kita tahu mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang menghadirkan kenikmatan, yang menghadirkan siksa. Jelas? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lanjut, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian, cahaya dari Allah, minallahi nur. Apa nur ini?
Al-Quran disebut namanya dengan nur, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Kitabnya menjelaskan, bukan hanya sekedar cahaya, tapi menjelaskan. Ya, lagi jalan kita tahu batu, itu hanya informasi. Oh, batu, selesai. Tapi Al-Quran enggak, ini adalah batu, ini kalau kamu masuk sini terangkan semua. Ya, kalau kita ke jalan raya, ada jalan sini ke Palopo, sini ke Toraja contohnya, itu hanya sekedar mengarahkan. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran kan, ini kanan menuju surga, ini jalan-jalan menuju surga, ini diterangkan semua. Ini jalan menuju neraka, diterangkan dari A sampai Z semuanya. Itu Al-Quran laisa mujarradu kalimatin tuhfadhu fis sudur. Al-Quran bukan hanya sekedar kata-kata yang dihafalkan di dalam dada. Nih, bukan hanya sekedar kata-kata yang dihafalkan saja. Bal huwa mir'atun, dia adalah cermin, tan'aqisu fiha qulubul hafidhin. Ya. Cermin yang merefleksikan, cermin yang memantulkan hati seorang penghafal Quran. Idza saqalta qalbaka bil Quran, kalau hatimu udah ditempel di Al-Quran, ya, hatinya sudah ditempelkan dalam Al-Quran, asbaha bukan mudhi'an, hatimu akan menjadi terang benderang. Cahaya nempel di hati, hatinya menjadi terang sekali. Mali'an bil hayati was sakinah, dan kemudian penuh dengan kehidupan dan ketenangan. Jelas? Qala hadul ulama litulabi, ya, salah satu ulama menyebutkan kepada salah satu muridnya atau kepada seluruh muridnya. Ini ada ucapan ulama berkata kepada muridnya. Hari ini kita sampaikan ucapan ini dari guru kepada murid-muridnya. Apa ucapannya? Innal Qur'ana, sungguh Al-Quran, laisa mujarradu ilmin tahfadzunah. Itu bukan hanya sekedar ilmu yang kau hafal. Penghafal Quran. Aina? Ya. Innal Quran, sungguh Al-Quran bukan sekedar ilmu yang kau hafal. Ini nasihat siapa? Dulu ulama ada. Kita nukil sekarang di kitab ini. Dan ini akan Anda sampaikan kepada antum semua. Sungguh Al-Quran bukanlah sekedar ilmu yang kalian hafal. Bal huwa hayatun ta'isunaha, melainkan dia adalah kehidupan yang kalian jalani. Hayatun, Al-Quran itu kehidupan itu sendiri yang harus kalian jalani. Fa in wajadta nafsaka aqrab ila Allah ba'da hifdika, kalau engkau temukan dirimu semakin dekat kepada Allah setelah menghafal Quran, faqad asabta, maka itu berarti engkau sudah benar caranya. Ya. Saat ini ketika sudah mulai menghafal Quran, kok semakin bertambah hafalannya, semakin bertambah ibadahnya, maka itu adalah yang benar. Asabta. Ya. Itu engkau sudah berhasil. Wa illa, tapi semakin bertambah hafalannya, semakin jauh dari Allah, maka itulah kecelakaan. Fatafqudu qalbak qabla an tafqudu ayatika, maka engkau telah kehilangan hatimu sebelum kehilangan atau terlupakan Al-Quran dalam dirimu. Pahami kalimat ini? Ya. Ini sebuah nasihat dari seorang ulama kepada murid-muridnya. Nah, ini kita sampaikan dalam kitab ini, nasihat kita semua untuk antum semua. Innal Quran, sungguh Al-Quran yang akan kalian hafal itu bukan sekedar ilmu yang dihafal, tetapi dia adalah kehidupan itu sendiri yang engkau harus hidup bersamanya.
Kalau setelah menghafal Quran semakin dekat kepada Allah, maka tandanya engkau berhasil. Tetapi setelah menghafal Quran, ya, engkau tidak dekat kepada Allah, maka engkau akan kehilangan hatimu lebih cepat daripada sebelum hilangnya ayat-ayat yang kau hafal. Alhamdulillah wa nas'alullah al-afiyah. Izzuddin, mau belajar ya? Ayo, kalau mau belajar, fokus. Ya, ini kita ngomongin akhlak, ya. Maka dalam belajar pun ada akhlaknya, apalagi yang belajar akhlak Al-Quran, ya. Tidur bukan akhlak, ya. Baik. Atharu tadabburil ayat ala suluk. Apa ini? Pengaruh mentadaburi ayat terhadap perilaku. Ya hafizul Quran, wahai penghafal Quran. Ainahu? Ayo. Ini seakan-akan ini sedang berbicara pada kita semua. Karena kitab ini sedang berbicara pada kita. Woi, engkau penghafal Quran. Iya, siap. Labbaik. Ya, kul labbaik. Ya hafizul Quran. Kul labbaik. Nah, telat ini ya. Ya hafizul Quran. Apa dari labbaik? Saya menerima panggilanmu. Ya, labbaik Allahumma labbaik ya. Kalau ini kepada Allah, kalau ini labbaik ini kepada panggilan tadi. Ta'ammul fi qouli ta'ala. Ta'ammul, renungkan firman Allah. Allah berfirman dalam surat ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Apa ya? Kitabun Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu, anzalnahu ilaik. Kepadamu ini kepada siapa? Ya, aslinya kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak masalah, ahli tafsir menyebutkan ketika kita membaca Al-Quran, kok menemukan khitabnya, objeknya pada engkau, maka seakan-akan ini Al-Quran sedang berbicara pada dirimu. Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah, mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar orang-orang yang berakal mempelajarinya, merenunginya, dan menjadi peringatan bagi orang yang menggunakan akal tadi. Ya. Jelas ini maknanya? Al-Quran yang telah Allah turunkan itu penuh dengan untuk apa? Untuk ditadaburi ayatnya. Untuk apa? Tadabbur. Maka ketika menghafal, tadabburi. Ketika menghafal, pahami ayatnya. Itu lebih mudah untuk dihafal daripada sekedar menghafal-ngafal nggak paham. Tadabbur, ya, itu akan lebih meresap ke dalam hati. Makanya diriwayatkan, Masya Allah. Bentar, lagi ngaji. Ya, ini istri tercinta lagi. Nggak bisa ditolak ini. Kalau orang lain kita tolak. Ini istri dari ibu, nah ini harus diterima. Ini adab kita. Ya. Sesibuk apapun kita, ketika orang tua, orang yang tercinta sedang butuh kita, maka terima. Ya, jelas ini? Ini termasuk adab juga. Yang minimal terima dulu. Sesibuk kita, apalagi orang tua. Ya. Kita lanjutkan. At-tadabbur wa miftahul qulub. Tadabbur itu adalah kunci pembuka untuk hati. Jadi hati kita perlu dibuka nih. Dengan cara apa? Wa man tadabbaru ayatillah, yang dia bertadabbur dengan ayat-ayat Allah, sya'ara bi annaha tuqatibu mubasyarah. Nah, ini poinnya. Maka seakan-akan ia akan merasa ayat itu sedang berbicara langsung kepadanya. Tadi kan? Kitabun anzalnahu ilaik. Al-Quran yang telah kami turunkan untukmu, wahai penghafal Quran. Bisa. Meskipun sebabnya kepada Nabi Muhammad SAW.
Wa ka'annaha risalatun khasatun nawa ilaih. Seakan-akan itu adalah risalah, sebuah surat, ya, sebuah apa? Risalah, sebuah surat yang langsung dikhususkan kepadamu wahai penghafal Quran. Ya, rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan, ya, ruwiya an Abdullah, ya, rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sungguh Al-Quran ini adalah jamuan. Tahu arti jamuan? Hidangan yang Allah siapkan. Fata'allamu min ma'dubati masata'tum. Maka pelajari hidangan, jamuan-jamuan yang Allah siapkan ini semampu kita. Inna hadzal Qur'an wa hablullah. Sungguh Al-Quran ini adalah tali Allah. Habl, tali. Wa huwa nurul mubin, dan dia cahaya yang nyata. Wasyifa'un nafi', dan dia adalah obat yang mujarab, yang bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih, dan dia adalah pelindung bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Wa najatun liman tabi'ah, dan dia keselamatan bagi yang mengikutinya. Ini diriwayat tadi Abdullah bin Mas'ud. Jelas ini? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Risalah minal qalbi ilal hafid. Ini pesan dari hati. Ini pesan dari hati yang terdalam dari pengarang kitab ini. Sebab apa pengarangnya tadi? Orang mana itu? Masya Allah, alhamdulillah. Ya bunai, wahai anakku, ij'alil Qur'ana, jadikan Al-Qur'an atharan fi sulukika. Ya, jadikan Al-Qur'an itu meninggalkan bekas dalam perilakumu, qabla an yakun atharu fi lisanik, sebelum meninggalkan bekas di lisanmu. Sebelum engkau melafadzkannya, sebelum engkau mengucapkannya, maka harus ada pengaruh bekas dalam suluk kita, dalam akhlak kita. Ya, maka ini penting. Sebelum menghafal, maka Al-Quran harus punya bekas jejak dalam akhlak kita, perilaku kita. Idza qara'ta qaulahu ta'ala, ketika engkau membaca, contohnya ini ya, membaca Al-Quran, menghafal Quran, Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa artinya? Apa artinya ini? Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yang dia berjalan di bumi, ya, yamshuna 'alal ardi, ya, berjalan di atas muka bumi, hauna. Apa haun? Dengan kerendahan hati. Ibadur Rahman, hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan. Wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika orang-orang, mohon maaf, bodoh menyapa mereka. Ini bahasa Al-Quran yang mengatakan orang-orang bodoh ini menyapa. Artinya ada orang-orang bodoh yang dia mengolok-olok, menghina dengan kata-kata yang tidak baik. Apa? Qalu salam. Jadi kalau ada orang yang mencela, oh Anda penghafal Quran, Allah telah berfirman dalam Al-Furqan 63. Kalau ada yang mencela, itu orang bodoh. Kita penghafal Quran, qalu salam, biasa aja. Ya, ini orang bodoh, biarin aja. Kita santai. Tapi orang yang dia bukan menghafal Quran, ada yang mencela, akan dibalas dengan celaan. Betul? Tapi penghafal Quran, ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang memfitnah. Bagaimana? Qalu doakan dia, karena dia adalah orang bodoh yang dia tidak ada ilmu. Jelas ini? Maka ketika kita mendengar atau menghafal ayat ini, fas'al nafsaka, lanjutkan. Fas'al nafsaka, tanya pada dirimu. Hal anta mimman yamshuna bitawadhu? Apakah engkau yang orang yang tadi berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan hati? Ya.
Hal turaddu 'alal jahilina bisalam. Adakah kita bertemu orang yang bodoh tadi dengan mengucapkan salam atau malah melawannya atau mencela kembali? Maka harus mengucapkan salam. Ij'alil ayah tatahaddas anka la an ghairik. Jadikanlah ayat ini seakan-akan berbicara kepadamu, bukan kepada orang lainnya. Ya, jelas ini? Jadi harus seakan-akan ini berbicara langsung pada kita. Ya, nanti kalau menghafal Quran, baca Quran, pahami dan jadikan seakan-akan itu sedang berbicara pada kita. Itu akan meninggalkan bekas. Ya, dan Al-Quran akan senang. Al-Quran ini kalamullah. Maka dia akan sinkron dengan kita. Sekarang kan kita berbicara pada Al-Quran. Sedang ngobrol dengan Al-Quran. Jelas ya? Ya bunai, wahai anakku, la takun kaman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman. Apa? Qaumun ahdathul asnan. Ya, suatu kaum yang masih ahdathul asnan, masih muda. Jadi akhir zaman, ya, kita sekarang ada di akhir zaman. Akan keluar sebuah kaum yang masih muda. Sufahaul ahlam, dangkal pemahamannya. Dangkal pemahamannya. Yaqra'un al-Quran, yang dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Tetapi apa yang dia baca, yang dia hafal tidak sampai keluar atau masuk ke kerongkongannya. Tidak sampai melewati kerongkongannya. Artinya cuma di lisan saja, nggak sampai ke hatinya. Allahu Akbar. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Dia berbicara, ucapannya luar biasa, dia menyihir manusia, ucapannya sebaik menjadi ucapan manusia. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ya. Namun mereka melesat dari agama sebagaimana melesat anak panah dari busurnya. Jauh dia, ucapannya menyihir orang, tapi apa? Ternyata hanya sekedar dalam lisan, tidak sampai ke dalam hati. Na'udzubillah, jangan sampai seperti ini. Tetapi kun mimman yaqra'una al-Quran biqulubihim qabla alsinatihim. Jadilah engkau orang yang dia menghafal Quran, membaca Al-Quran, tapi membaca dengan hatinya sebelum membaca dengan lisannya. Kenapa? Liyakun atharuhu 'alaihim kal ghaith alladhi yuhyi al-ardha ba'da mautiha. Supaya pengaruhnya bagimu seperti hujan yang menghidupkan kembali bumi setelah kematiannya. Ya, bisa dipahami? Ya, antum baca berulang-ulang itu supaya lebih paham, lebih jelas nih ya. Baik. Terakhir. Inikas wa ta'amul. Inikas apa inikas itu? Refleksi. Wa ta'amul, renungan. Setelah ini, setelah mempelajari pasal pertama ini, renungkan. Bunayil aziz, anakku yang tercinta. Qif lahdah, berhenti sejenak. Ma'a nafsika, sejenak ya, dan tanya pada dirimu, was'alha. Pertanyaan pertama, hal asbahta. Ini pertanyaan harus dijawab masing-masing. Hal asbahta akthar khusyu'an fi salatika ba'da an hamalta kalamillah. Ba'da an hamalta kalam Allah kan. Apakah engkau menjadi lebih khusyuk dalam sholatmu setelah membaca Al-Quran, setelah menghafal Quran? Tanya dan antum yang bisa menjawab. Hal tahassan alaqatuka biman haulaka bifadli hadzal nur. Apakah hubunganmu dengan orang-orang sekitarmu membaik, dengan kawannya membaik, dengan satu kamarnya membaik setelah mendapatkan berkah dari Al-Quran, atau tambah buruk? Ayo, tanya antum yang bisa menjawab. Terakhir, idza nadharta fi mir'atil Quran, jika kamu bercermin pada Al-Quran, kamu baca itu seperti bercermin ya, membaca Quran seperti bercermin. Hal tara fiha
malamihil qaidir rabbani alladhi yu'adduhu Allah liyahmil al-amanah am annaha ma zalat tantadhiru al-inikasil haqiqi. Apa artinya? Jika kamu bercermin dengan Al-Quran, ya, apakah melihat di dalamnya itu ciri-ciri pemimpin yang Rabbani yang sedang Allah siapkan, ya, untuk mengemban amanah ini? Kamu baca Al-Quran, lihat, jadikan dia cermin. Ya Allah, apakah aku melihat saat ini adalah seorang calon penghafal Quran yang siap mengemban amanah Al-Quran ini? Ataukah cermin itu mazalatan tadri nikas, masih memantul pantulan yang sesungguhnya wajah kita yang saat ini? Ayo, paham maksudnya? Ketika kita membaca Al-Quran menjadi cermin, ini loh masa depan menghafal Quran, cermin diri anak yang akan masa depan. Ataukah masih kita yang saat ini penuh dengan dosa dan khilaf yang belum bisa mencerminkan seorang duta besar Al-Quran? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupan ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Jelas ini ya? Penting tidak ini belajar ini? Dan tentunya masing-masing setiap kata punya makna yang tersirat tersendiri. Kita berharap mudah-mudahan antum semua dan kita semua, masih panjang bukunya, dan kita harap dengan belajar ini ada perubahan yang lebih baik untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita, insyaallah. Kita akhiri dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya hatta al-akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna qad istawda'na bima 'allamtana faruddhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad.